أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا ربي صل على محمد، يا ربي خصه بالفضيلة. يا رب الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم. صلى الله عليه أشرقت شمس الجمال فمها سدى الليالي وكست أخلاق ربي ثوب أنوار الكمال كن جسما شريفا ويموت شربا زلالي أويه شوقا وقولوا يا رشاد بالوصال. Batas cahaya melalui cobaan dan musibah. Ulasan Kashidah Al-Munfarizah karya Al-Imam Ibnu Nahwi, At-Tauzari dan Al-Imam Al-Ghazali, ya, pembelaan terhadap Imam Al-Ghazali. Selama beliau berada di kota Fez, muncul gejolak di masa pemerintahan Ali bin Yusuf bin Tashfin. Ia menekankan dan mengancam penduduk Fez agar tidak membaca kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Ketika itu orang-orang dipaksa untuk bersumpah agar tidak memiliki kitab tersebut. Sebenarnya orang semisal Imam Ghazali ini banyak, tapi dari keseluruhan itu biasanya dia muncul mutiara-mutiaranya. Nah, Imam Ghazali ini berhasil mengumpul semuanya itu sumber dari Nabi Muhammad, tapi bentuknya itu amalan keseharian. Jadi sudah dijabari sama Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, Bidayatul Hidayah, Qaul Qulub, banyak karangan Imam Ghazali. Nah, dipapari sama Imam Ghazali. Jadi kalau kita nonton kitab itu per setiap hari, itu kayak dia tontonkan, kayak sudah dijabarinya perilaku kita terlebih dahulu sebelum kita baca kitab itu. Nah begitu di model. Jadi kita baca itu kayak kita ngeliat cermin, suasana hati, pikir pendengar atau pembaca kitab karya Al-Imam Ghazali. Jadi dihantamnya pikir dan hatinya setiap hari. Jangan baca sampai khatam. Kita bacanya sedikit-sedikit kayak vitamin, selembar tutup setiap hari. Sampai kapan? Sampai waktu akhir. Jadi khatam kitab itu ulang lagi, khatam ulang lagi, sama kayak baca Quran. sebenarnya bukan kota Fez saja yang seperti itu. Gejolak ini telah merata di seluruh wilayah kekuasaan Daulah Murabitiyah yang ditunggangi oleh muatan politik. Hal ini terjadi karena mereka ingin mempersempit peluang masuknya pengaruh Sufi di wilayah Maroko. Serta mereka Sufi ini, sebagian orang mengatakan mereka, siapa yang mengatakan Sufi? Kaum Sufi ini siapa?
orang yang pakai baju compang camping, yang pakai baju serba minim, itu katanya sufi. Kalau sebagian ulama mengatakan sufi ini bukan bajunya, bukan sufnya, bukan wallnya yang dibahas. Mereka ini orang yang mengamali syariat Nabi, dikatakan tasawuf. Jadi mereka mengamali sunnah hari-hari, itulah dikatakan kaum sufi. Mereka sudah masuk di dalam kecintaan Tuhannya. Jadi udah gak mikir lain-lain. Tapi kalau pemikiran ini ada di umum, nggak nyambung. Karena kita lagi hidup di dunia, nggak nyambung. Pemikiran itu terang-terangan ditolak. Ya kalau misalnya tiap hari kita berharap doa terus tiap hari, masya Allah penuh masjid, misal kan masya Allah kan ujiannya yang lain kan, nah, gitulah lebih kurang. Terus serta mereka khawatir pengaruh kitab tersebut akan berdampak besar terhadap budaya dan ideologi mereka, sampai tadinya ke pikir, pola berpikir seseorang. ideologi. Jadi kalau mereka yang ingin walaupun belum sempurna mengikuti syariat Nabi, susah mengikuti syariat Nabi, tapi mereka punya keinginan. Nah, pola pikirnya ketika hidup di dunia dan menyikapi kehidupan dunia, dia beda dengan orang yang tidak ingin. Beda, jauh ya bedanya. Pola pikirnya itu beda, sikapnya itu beda. Sampainya kitab Ihya Ulumuddin di wilayah Andalusia dan Maroko memunculkan gejolak yang sangat luar biasa. Di mana-mana terjadilah seminar dan diskusi mengenai hal-hal yang dianggap pelik dan baru yang terkandung dalam kitab Ihya Ulumuddin. Akhirnya bagilah sekelompok ahli fikih yang dipimpin oleh Hakim Cordova Spanyol, yaitu Muhammad bin Ali At-Tahlibi. Mereka mengeluarkan fatwa atas larangan membaca dan mengedarkan kitab Ihya Ulumuddin. Mereka memberi ultimatum bahwa siapa saja yang memiliki kitab tersebut, ia akan mendapatkan hukuman yang berat. Fatwa ini memiliki dampak yang sangat besar dan pengaruh yang sangat luas, hingga pengaruh dan dampaknya sampai ke Daulah Murabitiyah, Maroko. Akhirnya masalah ini menjadi pelik dan merambat masuk ke ranah politik. Sebagian kebijakan penguasa dalam mengikuti fatwa hakim dan ahli fikih di saat itu sampai pada taraf melakukan acara pembakaran kitab Ihya sebagai bentuk penentangan di sebagian wilayah Andalusia dan Maroko. Orang-orang yang menyerang Imam Al-Ghazali di Maroko terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang mengambil sikap yang sangat ekstrim, yaitu dengan membakar kitab Ihya Ulumuddin. Di antara kelompok ini adalah dua orang dari Andalusia, yaitu Hakim Cordova yang dikenal dengan Ibnu Hamdi dan Hakim wilayah Marrakesh, yaitu Malik bin Wahai. Kedua, kelompok yang merasa cukup dengan mengambil sikap menolak lalu membantahnya secara ilmiah. Mereka tidak sampai melampaui batas seperti dilakukan oleh kelompok pertama. Berarti yang hari ini hadir bagian yang membakar apa yang apa? Itu kan sikap dari yang kita dengar bahwasanya ada dua sikap. Dua-dua menentang, satu yang punya sikap, yang satu tidak seperti itu. Nah maksudnya ini hari kita hadir di majelis ini, kita bagian daripada yang menerima hasil rangkumannya Imam Ghazali di dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab Imam Ghazali, atau sebagai penolak. Itu tahun berapa kejadian itu? Tahunnya Ibarat 1400 1000 tahun setelah kejadian itu masih menerima kan? Itu kan aneh kan? Itu dia orang ribet kan? Imam saya itu kan ribet. Kok Bara tiba-tiba datang di kota Medan mencirim, jadi sedang maksudnya, tiba-tiba menerima Imam Ghazali. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena hati-hati terhadap pemahaman siapa yang menyampaikan kepada sosoknya itu, kepada Bara. Jadi kan Bara melihat gurunya, melihat guru-gurunya sampai zaman Imam Ghazali.
Dan kita dapat kabar pun adanya kitab namanya kitab Ihya Ulumuddin itu bersyukurlah. Mau cari di mana kita kitab model kayak begitu? Loh, memang kayak mana sih kitabnya? Penasaran? Lihat aja di Google. Ihya Ulumuddin PDF. Baca isinya kayak mana? Nyambung nggak dengan yang dibahas itu? Nah, kalau kita nggak punya nggak penasaran, ya kita nggak akan cari itu kitab Ihya. Kenapa sih? Kalau di Sumatera, kalau nggak salah ada kitab Perukunan, kalau pernah dengar, lebih kurang mirip seperti itu. Perukunan itu dirumusi oleh ulama setempat untuk kehidupan manusia di dalam menjalani kehidupan. Kalau di Aceh, kalau nggak salah ada kitab 8, dikumpuli oleh ulama, kalau nggak salah berjumlah 8 orang, dikumpulkan kitab apa pedoman umat Nabi Muhammad untuk menjalani kehidupan. Berarti kan mereka sudah bisa menebak puluhan tahun ke depan umat bingung sikapnya mengapa. Coba canggihnya ulama. Karena kalau misalnya kita hadir ke masyarakat hari ini, nggak usah tipu-tipu lah diri, bingung mau ngapain ini hari ya. Nah, itu kenapa? Karena nggak ada pedoman. Semua yang nggak ada pedoman hancur, semua yang nggak ada SOP hancur, semua yang nggak ada aturan rusak. Nah, ulama udah mikirin dari dulu kayak mana nih besok anak cucu, zamannya bakal lebih ruwet dari zamanku, keadaan ujiannya lebih ruwet dari itu. Mereka udah pikir dari dulu. Nah, kenapa Imam Ghazali mikirnya begitu? Bahkan ada salah satu cerita, nggak tahu akan sampai nggak ke cerita itu, yang membangkitkan hati-hati pemuda pada waktunya untuk bangkit tegak kembali. Salah satunya ini vitaminnya, kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan sampai nanti ke ceritanya. Terus Bang. Di antara mereka ada Syekh Turhusi. Ia telah membuat kitab yang cukup tebal dan membantah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, sampai nggak kitab itu ke kita? Kitab bantahannya sampai? Lah kok bisa? Carilah di Google PDF, ada nggak kitab yang dimaksud tuh? Harus dicarilah, maksudnya perbandingan. Kenapa kok bisa dihantam ini kitab ini? Itu kan ada akal kita dititipkan oleh Allah. Nah, cari. Cuman pada hari ini sepertinya majelis ini juga sudah menyampaikan kitab Bidayatul Hidayah. Sudah dibaca berulang-ulang, sudah ada majelisnya. Artinya kan mana yang lebih duluan cepat. Nah, ya mudah-mudahan segala sesuatu yang datang dari Allah dan itu positif, insya Allah. Begitu pula dengan Imam Al-Mazari. Ia telah menyusun kitab yang berjudul Al-Kashfu wal Inba'anil Mutarzimil Ihya. Kelompok ini pengikutnya lebih banyak daripada kelompok yang pertama. Di sisi lain, bangkit pula para ulama hebat yang membela Imam Al-Ghazali dan kitabnya Ihya Ulumuddin. Di antara mereka yang terdepan adalah Imam Ibnu Nahwi. Beliaulah orang yang paling berani di antara mereka untuk membungkam dan melawan dua kelompok tersebut. Bahkan beliau berani berfatwa bahwa orang mengingkari kehebatan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya menunjukkan iman tersebut tidaklah kuat. Beliau juga berani mengirim surat kepada Khalifah Amir Mukminin untuk menjelaskan dan mengenalkan kepadanya siapa Imam Al-Ghazali yang sesungguhnya serta kedudukan yang sangat agung. Dalam suratnya tersebut beliau juga memperingatkan Khalifah untuk bersangka baik kepada Imam Al-Ghazali supaya ia tidak kualat dan binasa karena sikapnya tersebut. Beliau juga menjelaskan pembelaan tersebut kepada para ahli fikih yang berfatwa atas pembakaran kitab Ihya. Termasuk yang sangat kami sayangkan adalah ungkapan Al-Sawmai dalam kitabnya Biografi Ibnu Nahwi yang ia tulis. Ia mengatakan bahwa surat itu berasal dari orang yang tidak dikenal. Apa syarat seorang murid diterima dia punya sikap, dia punya tulisan? Apa syaratnya? Kan mesti ada syarat. Kalau kita masuk ke zaman seperti ini, untuk kita menerima nasihat orang, untuk menerima ilmu orang, kita kan butuh syarat. Ada akal Allah titip sama hati. Oh, ini murid Ustadz Fulan, Masya Allah, Ustadz Soleh, paham kita.
berarti ini anak ikut daripada, kan begitu tuh sanadnya semua. Udah, apa syarat daripada seseorang diterima hujjahnya tadi itu? Berarti kalau dari sisi itu dia mengikuti semua apa yang diperintahkan atau yang disampaikan oleh gurunya, sehingga sikapnya diterima oleh umatnya. Itu simpelnya begitu. Yang kedua, apa menandakan bahwasanya seorang ini diakui oleh gurunya? Nah, tadi dua tuh. Satu dirinya terhadap gurunya, yang satu gurunya ngaku nggak atas dirinya. Nah, kalau ini dua sinkron ini dia betul-betul pegang, yakin, nggak ada yang bisa bantah. Bahkan tentara akan datang mensupport daripada tuduhan orang. Itulah yang dikhawatirkan dengan ulama, takutnya nanti turun bala, takutnya nanti kualat. Ini harus dikelarkan. Kenapa? Karena bentuk fitnahan ini harus diangkat segera. Bahaya itu, kita mendiamkan orang yang terzolimi, itu bahaya. Tapi kita alim ya, kita mengetahui, oh ini dizolimi nih. Nah ini kan masuk ke zaman-zaman yang seperti itu. Oh nggak boleh itu mendiamkan orang. Nabi pimpinannya itu memberantas kezoliman, Nabi Muhammad. Terus habis itu kita bilang bahwasanya kita mendiamkan kezoliman bagian daripada pengikut Nabi, ditabuk sama Nabi Muhammad. Kenapa kau diamkan? Kau kan sudah kutitip ilmu melalui gurumu fulan sehingga ada di akalmu, di hatimu, kau bisa membaca kezaliman. Kau bisa membacakan bahwasanya ini yang hak, ini yang batil. Kenapa kau bungkam? Tanggung jawab besok itu. Kenapa? Karena nggak ada yang berani. Nggak berani kan bahasanya kan. Tapi sampai pada masa ada ulama besar berani bertanggung jawab. Itu dari mana? Tentara-tentara Allah akan diserang balik. Jadi keadaannya sudah sunatullah turun dari Allah melalui Nabi, sudah selesai nih, sudah selesai semuanya. Tapi ketika itu terungkit pada zaman ke zaman, bukannya apa ya? Kayaknya unik juga pembahasan ini gitu, diviralkan, ramai orang salah paham. Tapi semua dia, nah, paham nggak ilmu tentang ini? Kalau dia tanggung jawab sama Allah dan Nabi Muhammad. Terus Pak. Ia sengaja tidak menyebutkannya atau pura-pura tidak tahu bahwa surat itu adalah milik Imam Ibnu Nahwi. Demikianlah perjuangan beliau dalam membela Imam Al-Ghazali. Bahkan tidak sampai di situ saja. Ketika beliau merasa belum cukup dengan fatwanya, yaitu orang yang mengingkari kehebatan Imam Al-Ghazali menunjukkan imannya tidak teguh, atau surat pembelaan yang tertuju kepada penguasa Maroko. Akhirnya beliau mengeluarkan fatwa-fatwa baru untuk membela Imam Al-Ghazali dan membantah orang-orang yang menentangnya. Kumpulan fatwa ini termasuk sesuatu yang dibuang dari kitab biografi beliau. Kebanyakan para penulis berpura-pura tidak tahu mengenai pembelaan ini. Untungnya naskah-naskah kuno yang berisi pembelaan tersebut masih tersimpan baik di perpustakaan umum Maroko hingga saat ini. Apa sebab itu disembunyikan? Berarti kan itu bagian daripada tanda-tanda kebenaran kan? Terjadi debat ilmiah kan begitu bagi mereka yang dititipkan ilmu yang datang dari Allah melalui Nabi Muhammad. Debat ilmiah untuk apa? Untuk menyampaikan bahwasannya sudah pernah terjadi di satu zaman keadaannya begini. Keadaan ini kan harus disimpan, semua bukti-buktinya harus disimpan, naskah-naskahnya harus disimpan supaya zaman berikutnya mengetahui dan hati-hati terhadap kasus misalnya terus sampai yaumul akhir. Kenapa? Karena semua orang yang punya akal dan hati dan dia mencari ilmu ke Nabi, ilmunya Allah melalui Nabi, gak ada yang minta berperang. Mereka mau ibadah, mereka mau benar di dalam muamalah, mereka mau benar ngurus keluarga dan anak. Gak ada yang minta perang belajar sama Nabi. Yang minta ribut ini yang mengkacau-kacaukan sistem dan kedudukan semestinya yang ada terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Yang ganggu siapa? Itu usil ya.
orang udah tenang, mau ngaji, nah itu diganggu. Nah sebenarnya mengganggu yang mana ini? Yang belajar sholat, belajar kencingnya sudah bersih apa belum? Nggak nyambung. Itu mesti dibuka supaya paham hati-hati yang tersentuh dengan pemahaman Nabi tadi. Iyalah, ini kan realita ini. Jangan kadang-kadang dia nunjuk, maksudnya gini, atau itu terbalik arah dia. Terus. Di antara isi fatwa tersebut adalah uraian jawaban dari beliau atas pertanyaan para ahli fikih kota Tilmisan ketika mereka bertanya mengenai kitab Ihya Ulumuddin. Pembelaan beliau Itu kunci rahasia. Itu kunci rahasianya. Kunci rahasianya udah nggak ada. Itu kunci rahasia. Apa yang membuat Anda Tuan Syekh membela Imam Ghazali? Ini. Kok bisa Anda membela kitab itu? Kok bisa? Itu kuncinya. Harusnya kalau kita baca, oh Masya Allah, Imam Ghazali berpikirkan seperti ini, metode seperti ini, dia belajar kepada guru-guru yang seperti itu tuh di situ semua. Biografi Imam Ghazali. Allahu a'lam, mudah-mudahan Allah kembalikan cerita itu. Pembelaan beliau terhadap Imam Al-Ghazali ini bukan hanya didorong oleh rasa cinta dan kekagumannya kepada Imam Al-Ghazali, namun ada sebuah ikatan rohani atau rahasia batin di antara mereka berdua. Hal itu sangat tampak sekali dalam susunan bait syair beliau seperti berikut ini. Imam Abu Hamid Al-Ghazali telah menghidupkan kembali ilmu agama, dan ia telah memperbaharuinya sesuai dengan janji nubuah dalam hal ini. Allah yang Maha Penyayang telah memberi taufik kepada beliau terhadap apa yang beliau lakukan, dan Allah telah memberikan ilham kepadanya, yaitu sesuatu yang Allah kehendaki berupa jalan yang lurus. Ia telah mengurai ilmu-ilmu agama dengan rinci kemudian mengamalkannya. Kemudian ilmu-ilmu tersebut datang bagaikan bintang-bintang yang memberi petunjuk. Di antara bukti yang menunjukkan bahwa ada ikatan khusus antara beliau dengan kitab Ihya adalah penyalinan yang tertulis dengan tangan beliau sendiri menjadi 30 juz. Jadi karena diserang Sunatullah kitab Imam Ghazali ini, jadi terjadi sembara-sembara di dunia. Barang siapa yang tulis ulang kitab Imam Ghazali, maka aku beri hadiah sekian. Jadi gitu. Jadi kemana-mana jadi sembara, termasuk di Hadramut. Kalau nggak salah yang megang sembara itu adalah Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Dan dia bukan hanya sekedar tulisan yang cantik doang. Perangkuman kitab sesempurna mungkin, bahkan sebagian kitab itu dengan tinta emas. Alhamdulillah itu. Iya, Ulumuddin, sembara. Semua pada ngebikin cerita itu. Makin begituin, justru malah makin Allah angkat derajatnya di sisi Allah. Bila tiba bulan suci Ramadan, beliau membaca setiap juz dari salinan kitab Ihya tersebut selama bulan Ramadan hingga khatam. Beliau pernah mengatakan, "Aku ingin seumur hidupku tidak memandang apapun kecuali lembaran-lembaran kitab Ihya." Apa ya? Jadi kadang-kadang kalau kita bilang ulasan tentang ilmu, banyak mancanegara dari barat ke timur, gak usah khawatir, itu pewaris Nabi, semua lengkap. Cuman ada terkesan begini di dalam kitab Ihya ini. Makanya kan di situ dikatakan apa? Peritilan-peritilan daripada syariat itu dibuka sama Imam Ghazali. Peritilan-peritilan inilah yang terkadang kita lebih tak sanggup lagi dengar kalau baca syariat. Kalau di dalam kitab-kitab fikih normal dikatakan ada bul wudu, wamanin kodo wudu'uhu, begini. Nah, jelasnya begitu tuh. Syarat wudu. Ini terkadang malah dari hasil daripada keadaan itu yang dihantam sama kitab itu. Makanya dikatakan seperti ada seseorang yang menjelaskan lebih detail lagi syariat Nabi Muhammad,
Shallallahu Alaihi Wasallam. Emang baca buku itu panas. Panasnya kenapa? Karena yang kemarin waktu kalau nggak salah anak katakan, kita kayak diulang-ulang, kayak yang kita kerjakan itu diulangin lagi, kita disemprot sama Imam Ghazali, ditabok kita lagi dengan pembaca. Kita baca, kita ditabok gitu. Nggak ada yang mau pegang kita. Sama kayak misalnya kita dapat satu sahabat ini masya Allah mencintai sahabatnya, tapi saking cintanya, saat detail-detailnya dibilang, kau jangan begini lagi, kau jangan begini. Capek itu jalan sama dia. Kita mau santai, dia ngingetin terus. Itu lelah itu jalan sama hamba Allah yang kayak gitu tuh. Mendingan udahlah, aku mau ngopi aja lah. Kalau bisa jangan kelihatan sama dia lah. Karena kalau kelihatan dia ngingetin lagi gitu. Kita nggak dikasih mikir yang lain. Padahal kasihkan kita urusan yang lain, itu lagi diingetinnya, capek itu. Nah itulah lebih kurang seperti itu. Nah biasanya manusia seperti ini pasti difitnah, pasti, itu hukumnya pasti. Kalau tulisannya seperti yang beliau katakan, ya sosoknya ya seperti Al-Ghazali-nya lah. Empat, pas saya kembali ke benteng Bani Hammad. Kembali ke situ. Allahu a'lam. Ini udah pembahasan baru. Ya mudah-mudahan kita dikasih segala sesuatu karunia-karunia yang Allah pernah turunkan di zaman-zaman orang-orang hebat awal, sehingga mengembalikan kepada kita setidaknya hal-hal yang mungkin kita tak pernah jumpa atau tak pernah mengetahui. Allah berikanlah untuk pemahaman kita di masa sekarang ini. Karena sebagian ulama mengatakan as-Sagibagi itu yang mengatakan itu berulang-ulang, namanya Abdullah bin Syahab. Bahwasanya beliau selalu ingatkan kita di dalam muhadharah, di dalam tausiah beliau, nggak usah khawatir. Tuhan yang pada zaman sahabat, Tuhan yang ada sekarang juga. Allah yang pada zaman tabi'in, Allah yang pada zaman sekarang. Maka mereka berhusnudzon dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bermunajat kepada Allah. Apa yang pernah Allah turunkan di masa mereka, semoga Allah karuniakan di masa kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barokah daripada guru-guru semua, insya Allah.